Halo, kembali lagi bersama kami Hukum ID. Sekarang saya sedang bersama Dokter Abraham yang beliau adalah Sekretaris Umum PKHMK. Halo dokter. Halo Mbak Rizka, apa kabar? Baik, dokter udah mulai padat waktu ya. Iya, Apalagi dari Sekum sekarang. begitulah. Dokter, kita langsung masuk ke pertanyaan ya. Dari sudut pandang dokter sebagai seorang kesehatan, ahli kesehatan, apa pendapat dokter tentang organisasi ini? Baik, terima kasih Mbak Rizka. Jadi nama perkumpul organisasinya adalah PKHMK, Perkumpulan Konsultan H, Hukum, Medis, dan Kesehatan. Ya, jadi artinya ini perkumpulan nanti yang urusannya adalah berperkara antara pasien dengan dokter atau rumah sakit. Nah, pada saat berperkara ini, kadang-kadang kalau saya dari dokter ya, sebagai pandangan sebagai dokter itu sangat melelahkan, sangat menyita waktu, segala macam. Dan nah, apalagi kalau nanti menghadapi lawyernya, apalagi sudah nanti masuk ke pengadilan, segala macam. Lawyer kan mencecar ya dok, gitu-gitu ya. Iya. Baiklah, dan saya nggak tahu nanti dari pihak lawyer mungkin juga ada pandangan tersendiri. Iya. Tapi saya dari pihak medis dan pihak hukum ini setelah kita ngobrol-ngobrol itu timbul satu kesimpulan bahwa bagaimana supaya perkara yang berperkara ini cepat terselesaikan secara nyaman dan tidak menguras tenaga, Hmm. itu. Jadi prosesnya itu akan kita percepat, karena selama ini memang terlalu bertele-tele, capek gitu. Berarti mengusung win-win solution ya, Betul, dokter ya. sebenarnya itu pikiran kita, win-win solution. Win-win Iya, iya. solutionnya itu apakah nanti ada satu wadah di PKMK seperti mediator atau Oh iya, iya, mediator. Nanti ada proses tersendiri. Kebetulan ini dari Ibu Ketua Umum juga melatih semuanya anggota PKMK ini sebagai mediator. Jadi nanti mediator? mediator medis nanti. Iya, Karena kan mediator medis lebih khusus ya, maksudnya betul, karena ini betul, menjembatani antara pasien dan rumah sakit atau dokter atau betul. Jadi sebelum berperkara di pengadilan, memang sudah ada ketentuan dari MA bahwa supaya dimediasi dulu. Ya, ya ini salah satu solusi yang terbaik saya kira dengan mediasi. ya di organisasi ini dokter adalah sekum kan. Betul, sekretaris umum ya. Sekretaris umum itu kan motornya organisasi, iya kan? Nafasnya organisasi dan motornya organisasi. Hidup dan matinya berkembangnya organisasi itu tergantung sekum. Eh, jadi apakah yang dokter lakukan untuk internal dokter saat ini? Kita bicara PKMK ini. Baik, jadi dari pertama tentu saja setelah sama-sama mantap kita akan mendirikan, kita berkumpul beberapa eh, personel didukung oleh senior-senior juga mendirikan dan kita buat akta. Nah, setelah didirikan akta pendirian, kemudian kita mulai menyusun program ya, menyusun program. Kemudian berikutnya kita lakukan konsolidasi organisasi, menyamakan visi, ya misi kita perkuat. Nah, kita mulai memperkenalkan ya supaya eksistensi PKHMK itu mulai dikenal. Dan kita membuat program yang sudah terlaksana yaitu eh, di samping untuk memperkenalkan juga melakukan pelatihan. Jadi kita melakukan promosi, eh, maksudnya promosi organisasi, promosi program-program itu juga melalui undangan pelatihan. Kita ajak teman-teman sekalian, baik, baik masyarakat hukum maupun dokter-dokter untuk ikut pelatihan kita. Apa sih apa itu konsultan medis itu, hukum medis.
Saya kira itu jadi nanti ada jangka pendek dan jangka panjang yang ada kita siapkan. Itu terkait dengan pendidikan, terkait dengan yang sudah dokter lahirkan dalam pengertian yang sudah ada. Apakah nanti mereka itu akan ditugaskan untuk penyuluhan atau apa gitu? Baik, jadi eh, kita sudah berhasil melaksanakan pelatihan sebanyak 3 kali. Tiga, Ya, tiga angkatan ya, kita baru umurnya baru 1 tahun satu mungkin ya, tahun. Bu Ya. Risma, Bu Rizka, baru 1 tahun kita sudah melaksanakan 3 kali pelatihan. Dan dari teman-teman kita yang sudah melakukan pelatihan ini harapannya juga akan menularkan pengetahuannya tuh pada sejawatnya di daerah masing-masing ya. Juga sekaligus memperkenalkan PKHMK ini. Karena peserta didik nggak hanya dari Jawa ya, dari Iya, Pontianak. iya, iya dari luar Jawa banyak. Iya, iya. Ya. Ya, jadi ini adalah program untuk memperkenalkan program-program kita sekaligus mengajak teman-teman kita nanti kalau ada masalah-masalah di daerah, mudah-mudahan mereka juga sudah bisa memfasilitasi. Hmm. Berarti nanti PKHMK akan membuka ruang konsultasi, mungkin seperti itu. Iya, betul. Jadi teman-teman kita yang sudah mendapat pelatihan, saya kira sudah bisa membuka ruang konsultasi di mana pengetahuan mereka kan sudah lebih terintegrasi antara etik kedokteran, ketentuan-ketentuan kedokteran itu mesti bagaimana. Mereka sudah ada bayangan Hmm. dibandingkan pada waktu dulu masih belum kenal sama sekali dengan dokter ya, dengan pelatihan ini mereka jadi akrab antara dokter dan Advokat. para advokat itu Biasanya kan berantem ya, dok ya. kita senang senang jadi pada waktu pelatihan tuh akhirnya saling sharing dan sudah saling mengerti profesinya. Jadi nanti pada waktu memberikan konsultasi juga mereka juga bisa melihat dari sisi misalkan sarjana hukum akan melihat sisi pandangan dokter tuh kira-kira bagaimana Hmm. sih kok bisa sampai terjadi kejadian seperti ini. Hmm. Ya. Dokter, mengenai profesi dokter, Iya, itu kan tidak seterbuka profesi advokat. eh, Kedokteran mempunyai tembok yang sangat tebal dan hanya orang luar tuh seolah-olah baru lapisan pertamanya udah waduh ribet banget gitu kan itu karena banyak aturan apa segala macam dan terkesan kaku. Nah, terkait kehadiran PKHMK ini, apakah dokter optimis akan diterima oleh rekan-rekan sejawat dokter? iya. Pertama-tama terima kasih. Jadi ini adalah pandangan masyarakat terhadap dokter ya, di mana Tembok yang sa- tebal. baik saya terima pandangan itu, tapi sebenarnya tidak segitu-gitu amat. Artinya mungkin, oh ya mungkin karena ada sumpah dokter bahwa dokter itu saling menganggap saudara, jadi sangat melindungi saudara, saling melindungi saudara mungkin juga. Tetapi saudara juga tentu saja akan saling mengawasi dan saling menegur apabila apabila apa itu ada masalah dengan saudaranya mungkin seperti itu dan ya mungkin ada esprit de corps ya, seperti itu ya. Ya, tapi dengan hal itu ternyata membuat pandangan masyarakat di mana dokter menjadi sangat tertutup ya ya mungkin demikian adanya ya. Baik, pertanyaannya adalah tadi apakah kehadiran PKHMK ini diterima oleh kalangan dokter? Hmm, Ya tentu saja kita secara umum bahwa optimis ya. bahwa iya, saya optimis. Secara umum bahwa orang yang belum dikenal itu pasti akan menimbulkan kecurigaan ya, kecurigaan. Itu adalah misi dari kami juga untuk memperkenalkan PKHMK ini kepada masyarakat medis, masyarakat dokter dan kesehatan. Jadi tidak hanya dokter, jadi kesehatan, jadi ada Perawat, farmasi, gizi, perawat dan segala. apoteker juga Iya, termasuk. termasuk. Nah, itu bahwa kita justru akan mempermudah dan mempernyaman manakala ada permasalahan antara klien dengan penyedia jasa kesehatan ya. Hmm, Penyedia jasa kesehatan itu apakah dokter, apakah rumah sakit. hmm.
Nah, ini selama ini kalau sudah berperkara itu sangat ribet, sangat melelahkan, sangat capek. Belum lagi kalau sudah sampai ke pengadilan umum. Kadang-kadang di pengadilan umum itu ya mohon maaf mungkin jaksanya juga tidak terlalu mengerti, Mengerti kemudian dengan medis. iya hakimnya juga tidak terlalu mengerti. Manakala dokter harus dihadirkan, dokternya capek, belum tentu salah, dia mesti juga sudah habis waktu, tenaga, dan sebagainya. Ya, dalam proses-proses semacam ini mungkin bisa dikurangi manakala ada suatu mekanisme tertentu, atau paling tidak saling saling mengerti atas masing-masing profesi tersebut. Ya, jadi Hmm. PKHMK memang bertugas untuk menjembatani kedua profesi ini agar manakala ada berperkara itu bisa diselesaikan dengan tidak menguras tenaga. Hmm. Berarti tidak menutup kemungkinan nanti PKHMK akan melakukan sosialisasi ke hakim dan jaksa, Iya, iya. masuk ke badan peradilan juga ya, Betul, betul. dokter ya. Nanti kalau memang ada ketentuan, sudah ada peraturan tertentu, nanti kita siap dari PKHMK itu memberikan materi atau sebagai referensi. Referensi karena supaya sama pemahaman dulu Betul, ya betul, ketika betul. ada kasus medis. Iya, Apalagi kemarin dokter dan ketua umum kan menyerahkan naskah akademik untuk pengadilan medis. betul, betul, Ya. betul. Ya, itu suatu hal yang sangat membanggakan kami bahwa PKMK belum dalam usia 1 tahun sudah Mm, mampu membuat satu naskah akademik yang kita serahkan kepada Badan Legislatif DPR RI untuk dipelajari sebagai sumbangsih untuk bangsa ini. bangsa ini. Tapi kalau saya mau minta pendapat dokter sebagai dokter, as a dokter, eh, apakah perlu pengadilan sendiri untuk medis? Sebenarnya ya, sebenarnya secara umum itu whatever lah bagaimana bentuknya pengadilan apapun kita dokter sih nggak begitu ngerti ya ngerti mungkin ahli hukum untuk Mm, tata cara. mm. Tetapi kita ingin kalau toh mesti harus berperkara dibuat dibuatlah suatu mekanisme yang lebih sederhana dibandingkan sekarang kalau berperkara di pengadilan umum. Artinya kalau dari ini Ibu Risma, Ibu Ketua Umum sudah mempunyai usulan suatu konsep, suatu pengadilan medis itu adalah sangat bagus ya. Jadi dari pihak kami juga tentu saja kalau melihat itu sangat lebih praktis, lebih nyaman, ya, kami akan pasti sangat menerimanya. Ya, eh, dok, selama ini dari undang-undang kesehatan atau regulasi yang pernah ada, apakah ada yang dokter rasa perlu untuk dirubah atau di-upgrade atau whatever apapun itu namanya dari sudut pandang dokter seorang dokter. Belum saya tanya seorang sekum PMK HK loh. Sebagai dokter ya, Iya, ya sebagai jadi dokter. baiklah. Sebenarnya dokter itu pengennya bekerja dengan nyaman, ya. Nah, nyaman sudah tidak perlu dibebani oleh eh, aturan administratif, kemudian harus mengurus ini dan itu. Kita hanya melayani dengan secara benar dan nah saat ini memang ada beberapa hal untuk misal pengurusan administratif itu yang menghambat kami. Juga ada beberapa hal yang membuat teman-teman itu eh, tidak nyaman, ya. Dan itu berkaitan dengan regulasi yang terlalu rumit, ya terlalu rumit. Nah itu kami minta itu jangan terlalu rumit lah, jangan jangan dipersulit lagi dengan administrasi dokter. Prinsipnya itu. Jadi Udah udahlah dokter setiap hari nanganin pasien apa diribetin lagi dengan yang gitu-gitu ya. iya, betul, betul. Ya. Dok, ini kembali lagi ke mengenai pendidikan tadi yang ini sebagai
sekum nih, bukan dokter. Yang ikut pendidikan ini kan bukan hanya advokat, tapi dokter. Dan mungkin ada tenaga medis kemarin. eh, eh, bagaimana Iya, dok? iya, iya. Bagaimana dokter melihat hal tersebut, Oh iya, jadi saya informasikan kepada teman-teman sekalian bahwa eh, ini PKMK ini bukan mayoritas dokter dan ya advokat? masyarakat hukum advokat. Jadi dokter sangat welcome dan sebenarnya itu di rumah sakit itu ada yang namanya komite medis ya, ada komite etik dan segala macam. Jadi artinya di kalangan dokter sendiri sudah mengatur dan meregulasi dengan hospital by law itu mekanisme bagaimana kalau ada masalah medis ya. Jadi juga bagaimana kita menjaga supaya tidak ada sampai terjadi permasalahan. Kita menjaga bagaimana supaya dokter-dokter itu tidak malpraktek, bagaimana dokter-dokter itu bisa menjalankan sesuai dengan kode etik dan sebagainya. Sebenarnya sudah ada regulasinya. Jadi eh, ke masyarakat dokter ini sangat berkepentingan dan sangat-sangat sebenarnya tidak asing dengan masalah nanti yang ada nanti dalam PKHMK ini. Jadi memang sudah memang sudah kita coba atur di lingkungan dokter sendiri bagaimana apa itu bagaimana menjaga tidak malpraktek, menjaga etik, bagaimana menjaga disiplin itu bagaimana. Jadi ada koridor-koridor yang disosialisasikan ke teman-teman para medis mungkin ya, Oh iya, iya. terkait dengan hukum. Oh, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, gitu ya, Oh iya, iya. dokter ya. Iya, betul, betul, betul. Di rumah sakit, terutama rumah sakit besar, itu juga ada komite hukum. Hmm. Ya, jadi komite hukum, jadi seorang sarjana hukum, nah itu memang ada hukum medis mereka di sana. Ya. Eh, Terkait dengan silabus dong. Kemarin kan udah 3 angkatan nih. Itu PKHMK kesulitan nggak terkait dengan penentuan silabus, tata cara pendidikan itu kan menyatukan antara dokter dan hukum itu kan dua dunia yang sangat berbeda ya. Hukum udah ribet, kedokteran sangat ribet. Jadi gimana ini? Double ribet atau ada kesulitan nggak menentukan silabus itu? Sebenarnya enggak, Nggak sebenarnya ya? kita percaya aja bahwa silabus itu akan terus berkembang ya. Jadi kita Dinamis dokter ya. dinamis betul sesuai dengan nanti permintaan. Kita juga minta masukan daripada daripada teman-teman dari alumni, Hmm. kemudian dari senior, kemudian dari kenyataan-kenyataan itu akan kita rubah, akan Hmm. kita sempurnakan silabus itu. Dan betul kata eh, Mbak Rizka. Rizka, maaf, Mbak Rizka. Namanya hampir mirip dengan Iya, ketua umum soalnya. Marisma Bariska bahwa dua-dua ilmu yang sama-sama apa katanya ribet, tetapi akhirnya ketemu di masalah apabila ada perkara, ya kan? Nah, Dispute itu ya. dispute-nya seperti itu. Tentu saja kita pilihkan materi-materi yang saling memperkenalkan ya, Hmm. saling memperkenalkan. Jadi kita perkenalkan kode etik kedokteran, jadi kemudian dari dokter juga akan dipelajari tentang hukum ya, Hmm. jadi saling mengerti dan akan diberikan juga nanti contoh-contoh kasus, kemudian bagaimana kira-kira penyelesaiannya dari situ itu sudah membuat suatu materi yang bagus. Artinya praktis juga ada, ya. Jadi Hmm. praktis ada, jadi tidak hanya teori-teori saja, ya. Ya. Mungkin ada yang dokter mau sampaikan penutup untuk para masyarakat dan para teman-teman dokter di luar sana tentang PKHMK. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Jadi PKHMK ini tujuannya adalah demi kenyamanan manakala ada perkara ya antara klien, antara pasien dan dokter atau pasien dengan rumah sakit ya dan semuanya akan difasilitasi agar sama-sama nyaman dan
di dengan keputusan yang sama-sama Win-win solution itu. win-win-win solution. Ya, Dan PKHMK itu akan membuat pintu dari tembok yang sangat tebal itu untuk masyarakat bisa pintu dan jendela ya. Kalau ada yang mau ngintip ya silahkan ngintip. Kalau ada yang mau lewat ya lewat pintu itu melalui PKHMK ya. iya Mungkin betul, seperti itu betul, betul, konsepnya betul, ya. betul, betul, Ya, betul, betul. ya. Oke. Terima kasih dokter. Sama-sama, Banyak saya sekali yang senang saya dapat nih. ini Ya, ya. Jadi sampai ketemu lagi. oke.